Halo sahabat rebahan, bagaimana kabar kalian? Kembali lagi di Santuy Rebahan, channel alur cerita film paling santuy buat nemenin rebahan kamu. Di video kali ini saya bakal menceritakan sebuah film yang penuh pukulan, penuh geng, tapi tetap penuh gaya, yaitu High and Low The Worst. Film ini cocok buat kalian yang suka lihat orang berantem tapi kalian sendiri kalau disenggol dikit langsung bilang, bang, bercanda ya bang? Jadi siapin posisi yang nyaman, cemilan yang aman, dan jangan lupa tarik nafas dulu, karena ceritanya rame, rusuh, tapi tetap seru. Langsung aja cek hitrot. Film diawali setelah geng Sword berhasil menggagalkan rencana Kuryo Group membangun kasino di wilayah Sword. Murayama sadar bahwa pertarungan di wilayah Sword sangatlah berbahaya. Murayama yang menjadi pemimpin SMK Oya sekaligus siswa Sword Time di sekolah tersebut memiliki ide untuk memisahkan geng SMK Oya, siswa paruh waktu dan siswa reguler. Siswa Sword Time akan fokus melindungi wilayah Sword yang tidak akan ikut campur urusan siswa reguler. Hal ini membuat Todoroki, yaitu siswa reguler terkuat di SMK Oya, marah dan tak terima. Todoroki masih berambisi menguasai seluruh siswa reguler maupun siswa Sword Time. Todoroki kembali menantang Murayama dan mereka berdua pun berduel dengan gahar. Kekuatan Todoroki sang penguasa siswa reguler cukup membuat Murayama kesulitan. Namun Murayama kembali membuktikan kepada semua orang bahwa dialah satu-satunya raja di SMK Oya. Murayama menghajar Todoroki hingga babak belur dan melukai salah satu matanya. Dengan kekalahan Todoroki ini, maka keputusan Murayama sudah tidak ada lagi yang berani mengganggu-gugat, dan itu artinya kepemimpinan SMK Oya dipecah menjadi dua, yaitu pemimpin siswa reguler dan pemimpin siswa Sword Time. Di tempat lain, 5 sahabat menghadiri upacara pemakaman seorang nenek yang sejak dahulu merawat mereka. 5 sahabat itu adalah Seiji, Madoka, Fujio, dan kakak beradik Ochi bersaudara. Mereka berlima mengenang masa-masa indah bersama nenek. Sadar saat mereka kecil dahulu sebenarnya jumlah mereka ada 6. Fujio lalu bertanya mengenai sahabat yang satunya yang bernama Arata. Madoka mendapat kabar bahwa saat ini Arata bergaul dengan orang-orang yang berperilaku buruk. Lalu teringat masa kecil mereka berenam yang tinggal di rumah jorok alias kumuh. Hil sang nenek selalu memberi mereka cemilan meskipun hanya sebatas mentimun. Namun mereka berenam sudah sangat berbahagia. Mereka berenam berjanji akan saling menjaga satu sama lain selamanya. Di pertemuan ini, kelima sahabat berbincang mengenai keseharian mereka saat ini. Seiji tak disangka menjadi murid paling pintar di SMA Sutoku. Teman-temannya pun kagum padanya. Fujio memberitahu teman-temannya dia akan kembali sekolah di SMK Oya. Setelah dahulu saat kelas 2 dia sempat pindah ke desa menemani kakeknya. Setelah kakeknya meninggal, Fujio pun kembali ke SMK Oya dan meneruskan impiannya menjadi penguasa SMK. Keesokan harinya, Fujio langsung menemui 2 sahabatnya di SMK Oya, yaitu Jamo dan Tsukasa. Dahulu sebelum pindah ke desa, Fujio dan Tsukasa adalah 2 orang yang kuat yang cukup ditakuti. Dengan kembalinya Fujio, Tsukasa kembali bersemangat. Tsukasa memperkenalkan Fujio pada pasukan yang dia pimpin. Tsukasa berkata mulai hari ini Fujio akan menggantikan menjadi pemimpin geng miliknya. Anak buah Tsukasa sempat bingung dan Fujio langsung membuktikan. Meskipun pendek, Fujio bertarung melawan 10 orang sekaligus mengalahkan mereka sendirian tanpa berkeringat. Kembalinya bergabungnya duo Fujio dan Tsukasa menjadi geng yang diperhitungkan di SMK Oya. Di markas mereka memberitahu Fujio daftar orang kuat di SMK. Yang pertama sudah pasti ada Murayama. Namun Murayama membuat keputusan untuk memisahkan siswa reguler dan siswa Sword Time. Murayama fokus menjadi pemimpin siswa Sword Time, sementara Todoroki masih menjadi siswa reguler yang paling kuat. Namun kekurangan Todoroki adalah dia tidak bisa bergaul. Itulah kenapa geng Todoroki hanya bisa beranggotakan 2 orang saja. Bahkan Tsukasa sendiri yang siswa reguler lebih menyukai sifat Murayama yang adalah siswa Sword Time daripada sifat Todoroki. Tapi bagaimanapun saat ini belum ada siswa reguler yang mengalahkan Todoroki. Setelah perpecahan yang dilakukan oleh Murayama di kalangan siswa reguler sendiri, terdapat beberapa geng yang menonjol. Yang pertama adalah geng Chunchun yang dipimpin oleh Nakagoshi dari kelas 2. Geng ini memiliki pasukan yang sangat banyak. Geng berikutnya adalah geng Yasukyo yang dipimpin 2 monster, Yasushi dan Kiyoshi. Fujio dan Tsukasa mengenal mereka berdua karena mereka tinggal di perumahan yang sama alias tetanggaan. Baru saja dibicarakan, Yasushi dan Kiyoshi mendatangi Fujio dan Tsukasa. Tak hanya itu saja, 2 anggota Todoroki juga datang.
Ternyata dua anggota Todoroki juga tetangga Fujio. Fujio pun bersemangat karena ada orang-orang kuat di SMK Oya, kebanyakan adalah tetangganya sendiri. Di depan semua orang yang ada di sana, Fujio berkata kalau dia akan menantang Todoroki setelah Todoroki sembuh dari lukanya. Fujio akan menghajar siapapun yang menghalanginya. Malam harinya seorang pria yang bernama Sachio menerobos masuk ke dalam sebuah klub malam. Sachio menghajar semua orang yang menghalanginya hingga babak belur. Tujuan Sachio datang ke sana adalah untuk menyelamatkan adik kandungnya yang bernama Yui, yang diculik dan dibawa pergi oleh berandalan. Setelah diselamatkan, Sachio menyuruh Yui melanjutkan sekolah dan melarang Yui kembali bergaul dengan para berandalan itu. Keesokan harinya Yui kembali bersekolah. Ternyata Yui dan Madoka adalah sahabat. Madoka sangat senang Yui akhirnya mau kembali melanjutkan sekolah di dalam SMK Oya. Fujio dan Tsukasa bertemu dengan Todoroki. Fujio langsung maju menantang Todoroki nanti setelah dia sembuh. Namun Todoroki langsung menendang Fujio. Fujio menolak bertarung sebelum Todoroki benar-benar sembuh. Di dalam WC, Fujio mendengar sesuatu yang aneh. Ternyata di sana ada beberapa siswa yang sedang transaksi narkoboy. Setelah menghajar siswa-siswa itu, Fujio memperlihatkan barang bukti retram pada Tsukasa. Keributan mengenai retram itu akhirnya terdengar sampai telinga Murayama. Murayama langsung memberitahu pasukan siswa short time mengenai retrum yang kembali beredar. Namun di sini Murayama kehilangan fokus saat membaca pesan di HP karena dia baru saja dipecat dari pekerjaannya lagi. Singkat cerita, keesokan harinya Murayama mengumpulkan semua geng siswa reguler di aula sekolah. Semua geng berkumpul termasuk Todoroki juga ada di sana. Baru pertama kali melihat Murayama, Fujio langsung ngefans dengannya. Di sini Murayama mengamuk di hadapan semua geng. Murayama mendengar narko retrum sudah beredar di kalangan siswa reguler. Murayama tidak akan memaafkan siapapun yang berani memakai retrum di SMK Oya. Dia kemudian memberitahu Murayama kalau masalah retrum ini juga sudah beredar di tempat-tempat lain. Bahkan SMA Hosen yang ada di kota sebelah juga mengalami masalah yang sama. Hosen sendiri adalah sekolah yang sangat brutal di mana semua siswanya berkepala botak kecuali pemimpin-pemimpin geng mereka. Hosen adalah salah satu SMA berandalan yang ditakuti saat ini. Ada 4 pemimpin terkuat di SMA Hosen. Mereka adalah Yuken, Zamaura, Jinkawa, dan Shida. Dan ada satu lagi orang terkuat di SMA Hosen yang mengendalikan 4 orang tersebut. Mendengar hal itu, Fujio menjadi bersemangat. Fujio sangat penasaran dengan SMA Hosen. Murayama lalu kembali menekankan kalau mereka harus fokus memberantas retram di wilayah SMK Oya. Di pertemuan ini tak disangka pemimpin geng Chunchun yaitu Natagoshi adalah fans berat Fujio sejak SMP. Dengan sukarela Nakagoshi berkata kalau mulai saat ini dia akan menjadi pengikut Fujio. Hal ini dilihat oleh Murayama. Murayama lalu memberitahu seberapa kuatnya Todoroki kalau dia tidak punya teman akan percuma. Todoroki harus belajar dengan Fujio yang memiliki teman yang banyak. Itulah pemimpin sebenarnya. Fujio lalu mendekati Murayama. Fujio meminta izin jika nanti dia berhasil menjadi pemimpin siswa reguler. Maukah Murayama bertarung dengannya? Murayama hanya mengejek mendengar ucapan itu. Di dalam SMA Hosen, yang menjadi pemimpin Hosen saat ini ternyata adalah Sachio. Sachio mendapat laporan mengenai retrum yang sudah beredar di kalangan siswa Hosen. Saat Sachio memerintahkan anak buahnya yang bernama Sabakan untuk menelitinya, di sini salah satu pemimpin Hosen yang bernama Zamaura tidak hadir karena sedang menjalankan tugas penting yang diberikan oleh Sachi. Ternyata Zamaura ditugaskan untuk melindungi Yui secara diam-diam. Madoka yang melihatnya lalu curiga dan menghajar Zamaura. Tiba-tiba pasukan datang menculik Yui. Zamaura pun maju dan menghajar semua orang yang macam-macam dengan Yui. Pasukan itu pun mengetahui identitas Zamaura yang berasal dari SMA Hosen. Karena tak sanggup melawan Zamaura, mereka pun kabur. Di tempat lain, Ochi bersaudara menemui Tetsu dan Chiharu yang sedang asik makan es krim. Ochi bersaudara adalah tetangga Chiharu di rumah susun yang sama. Mereka bertanya mengenai retram pada Chiharu. Chiharu lalu bercerita kalau awalnya retram dikembangkan sebagai salah satu pendapatan Goryo Group dengan dibantu geng Dap untuk mengedarkannya. Setelah pertempuran di bekas stasiun Chiharu, tidak pernah mendengar kabar geng dan retram lagi. Di tempat kerja yang sedang memasang plafon, Murayama melihat seorang pria yang marah-marah dan menyalahkan pekerjaannya. Padahal Murayama sudah bekerja dengan baik. Murayama pun kesal dan mengejar orang itu.
Namun aksinya dia urungkan karena Murayama melihat pria itu memberi Pak Mandor sejumlah uang untuk upah tambahan bagi Murayama dan yang lain. Ternyata orang itu baik. Ochi bersaudara lalu menemui Murayama. Mereka menyebut pria yang tadi marah-marah adalah seorang bos bakso. Dulunya dia adalah pekerja kasar seperti mereka. Namun karena berjuang dengan gigih, orang itu bisa menjadi bos yang sukses. Bahkan gedung yang mereka bangun adalah gedung yang akan menjual berbagai jenis bakso. Pak Mandor lalu menemui Murayama. Pak Mandor memberitahu Murayama perbedaan antara anak-anak dan dewasa. Anak-anak hanya suka bermimpi sedangkan orang dewasa berusaha mewujudkan mimpinya. Di depan kuil, Sachio melihat Fujio yang menyelamatkan seorang nenek yang hampir terjatuh. Namun malah Fujio sendirian terjatuh. Sachio yang kasihan membantu Fujio mengobati lukanya dan memberi Fujio minuman. Mereka berdua pun berkenalan. Fujio berterima kasih pada saat Sachio yang telah memberinya minuman. Saat melihat pemandangan dari atas bukit, Sachio bertanya apakah Fujio pernah berada di posisi puncak. Fujio menjawab kalau saat ini dia sedang berjuang mencapai puncak di sekolahnya. Fujio pun balik bertanya apakah Sachio pernah merasakan menjadi pemimpin. Sachio lalu menjawab kalau dia juga belum pernah merasakan puncak yang sesungguhnya. Di dalam, Saichi menemui Arata yang sedang nyekar di makam nenek yang dahulu merawat mereka berenam. Saichi bertanya kenapa Arata bersikap aneh dan selalu menghindar. Arata malah marah-marah dan menyuruh Saichi tidak ikut campur urusannya. Arata memukul Saichi dan kemudian pergi. Singkatnya, pertempuran antara dua sekolah preman ini pun dimulai. Semua orang bertarung dengan penuh emosi satu sama lain. Pertarungan terjadi dengan sangat brutal. Namun karena jumlah siswa Hosen yang jauh lebih banyak, membuat siswa SMK Oya kesulitan tanpa adanya bantuan siswa short time. Meskipun Todoroki berhasil menghajar beberapa siswa Hosen, namun siswa SMK yang lain ternyata masih kesulitan. Mereka tidak mampu lagi melawan. Di saat Fujio hendak berhadapan langsung dengan Sachio, tiba-tiba Murayama dan pasukan siswa short time SMK Oya datang. Murayama menyuruh semua orang menghentikan perkelahian yang sia-sia ini. Murayama memberitahu kalau mereka semua telah diadu domba oleh Kidra. Dia kemudian datang memberitahu Sachio dan yang lain kalau Zamawura telah sadar. Zamawura memberitahu bahwa yang menyerang mereka bukanlah siswa SMK, tetapi Kidra. Setelah mengetahui informasi ini, semua orang pun membubarkan diri. Saat sedang beristirahat, Fujio memuji kekuatan Hosen yang dipimpin oleh Sachio. Setelah barusan berhasil membuat para siswa SMK Oya babak belur, Todoroki lalu memberitahu Fujio bahwa di kota sebelah ada sekolah yang jauh lebih kuat dari Hosen. Sekolah itu bernama Suzuran. Saat ini Suzuran dipimpin oleh seorang siswa yang bernama Lau. Tahun lalu Sachio pernah bertarung melawan Lau, namun Sachio babak belur dibuatnya. Fujio pun kaget mendengar ternyata masih ada orang yang jauh lebih kuat dari Sachio. Fujio pun penasaran, dia tidak sabar untuk bertemu dengan Lau dari Suzuran. Malam harinya di saat 5 sahabat sedang berkumpul, Seiji bercerita mengenai Arata. Seiji menyebut kalau Arata saat ini sudah berubah, tidak seperti dulu lagi. Seiji gagal membujuk Arata untuk kembali berkumpul dengan mereka. Madoka lalu bercerita dia mendapat informasi ibu Arata sedang dirawat di rumah sakit karena kanker. Arata terpaksa bekerja menjadi pengedar narkoboy untuk biaya pengobatan ibunya. Mendengar hal itu meskipun tujuannya mulia, Fujio merasa apa yang dilakukan Arata tidaklah benar. Fujio berniat akan menemui Arata di markas Kidra besok. Di tempat lain, Arata mendengar perbincangan Kidra dan meremehkan kekuatan SMK Oya dan Hosen yang mudah saja ditipu oleh mereka. Arata mencoba memperingatkan tentang bahaya meremehkan SMK Oya. Namun akibatnya dia sendiri malah dihajar oleh bosnya sendiri. Gara-gara ini Kidra memecat Arata begitu saja. Di tempat lain, Zamawura memberitahu Sachio bahwa geng yang menculik Yui dan mengedarkan narko Retram adalah geng Kidra. Zamawura meminta maaf tidak bisa memberitahu hal ini lebih awal. Singkatnya, sesampainya di depan markas Kidra, mereka bertemu dengan pasukan Hosen yang juga datang ke sana. Sachio akan membantu Fujio menghabisi Kidra. Di tempat lain, Seiichi mendengar teman kelasnya mengecek siswa SMK Oya yang bodoh dan bisanya hanya tawuran saja. Seiji yang emosi langsung menghajar temannya itu. Seiji menyuruh temannya tidak bisa berkata sembarangan mengenai SMK Oya. Di depan markas Kidra, pasukan SMK Oya dan Hosen langsung bergerak memasuki komplek markas Kidra.
Semua pasukan Kidra pun keluar menghadang mereka. Tanpa basa-basi, Fujio langsung mengerahkan pasukannya. Pertempuran melawan Kidra pun berlangsung sengit. Dengan bantuan SMA Hosen, Fujio dan pasukannya berusaha menjebol pertahanan musuh. Dari atas gedung, Kidra melempari para siswa dengan batu. Pasukan Kidra bertarung dengan membabi buta, seperti tidak merasakan rasa sakit sedikit pun. Mereka seperti sedang terpengaruh obat-obatan. Dengan bantuan pasukan Hosen, mereka akhirnya berhasil menjebol pertahanan Kidra. Melihat kesempatan ini, Sachio menyuruh Fujio naik ke atas untuk menyelamatkan temannya. Setelah berhasil naik, Fujio bergegas mencari keberadaan Arata. Di jalanan, bala bantuan Kidra datang. Saat mereka hendak masuk, tiba-tiba Ochi bersaudara datang menghadang mereka. Tak hanya itu saja, Murayama dan pasukan Sword Time juga datang karena Kidra sudah meresahkan wilayah Sword. Murayama dan pasukannya langsung maju. Murayama langsung menghajar musuh dengan membabi buta di dalam. Setelah melewati beberapa musuh, Fujio berhasil masuk ke dalam markas Kidra, melihat Arata yang berusaha mencuri uang di dalam brankas. Fujio pun menghentikannya. Fujio menyuruh Arata membuang semua uang haram itu. Fujio berusaha menyadarkan Arata bahwa apa yang dia lakukan itu salah. Namun Arata malah balik menghajarnya. Fujio menerima pukulan Arata tanpa membalas. Fujio bersedia menerima pukulan Arata sepuasnya jika hal itu bisa membuat Arata sadar. Arata pun menangis. Fujio memberitahu Arata bahwa Arata tidak sendirian. Arata masih memiliki teman yang bersedia membantunya. Fujio tidak ingin Arata terjerumus jalan yang salah. Saat Fujio akan memukul Arata, Ochi bersaudara datang menghentikannya. Arata pun terharu mengetahui semua teman-temannya masih peduli padanya. Arata menyesali semua perbuatannya di luar. Sekali lagi Murayama berhasil mengalahkan Kidra dan pertarungan pun berakhir. Fujio membawa Arata kembali berkumpul dengan 5 sahabatnya. Fujio, Madoka, Seiji, dan Ochi bersaudara memberi Arata uang yang mereka miliki untuk biaya pengobatan ibunya. Di depan makam nenek, mulai saat ini 6 sahabat ini akan kembali bersatu untuk selamanya. Beberapa hari kemudian, di depan kuil, Fujio yang penasaran menantang Sachio untuk bertarung. Sementara itu, di SMK Oya, Murayama memberikan pengumuman kalau mulai saat ini dia mengundurkan diri dari SMK Oya. Murayama meminta semua siswa untuk menjaga SMK Oya segenap hati seperti apa yang dilakukan sebelumnya. Kembali ke depan kuil, Fujio terlihat telah babak belur dihajar oleh Sachio. Todoroki kemudian mengatakan, Fujio melawan Todoroki juga belum tentu menang. Fujio sudah sok-sokan menantang pemimpin SMK lain. Semangat Fujio yang masih membara di SMK Oya. Murayama dan 2 sahabatnya, Furia dan Seiki, memberi penghormatan terakhir kepada SMK Oya. Semua pun bersorak. Beberapa bulan kemudian, di depan pagar SMA Suzuran, Fujio dan teman-temannya mengintip ingin tahu sosok Lau yang kabarnya sangat kuat. Ternyata di bawah mereka dipergoki oleh siswa-siswa Suzuran. Fujio dan teman-temannya itu pun memutuskan untuk kabur. Di tempat lain, Murayama akhirnya bisa membeli motor. Murayama, Furia, dan Seiki pun membuat geng motor bertiga dan film pun selesai.